Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan malam hari ini, amin. Mari bersama-sama kita datang dengan penuh kerinduan dan percaya malam hari ini Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita umatnya, dan Tuhan memberkati ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, melalui ibadah doa malam kami ini, kami rindu mendekatkan diri kami kepadamu, mencari pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Katakan setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Akan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi nyanyi sama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti
Kinaralaba syata karalabara baralaba. Kinaralabara baralaba. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan malam hari ini. Kami mendekat kepadamu. Kami mengejar pribadi-Mu. Datanglah Roh Kudus, lawat setiap kami malam hari ini. Kinaralaba syata karalabara. Kami membuka hati kami untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus malam hari ini. Penuhi setiap kami. Oh, jamah kami Tuhan. Jamah kami. Kinamaskan dalam. Oh, mendekat padamu. Haleluya. Kinamaskan dalam-Mu. Haleluya. Mengejar hadir-Mu, mendekat padamu. Baralaba. Syata karalabara. Kinaralabara. Kinaralabara syata karalabara. Oh, hadirat-Mu yang menyegarkan setiap kami. Hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang melawat setiap umat-Mu. Hadirat-Mu yang memberikan ketenangan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah melalui ibadah kami bersama-sama di tempat ini, kami memastikan kami mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Allah yang kami percaya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya dekat-Mu ada ketenangan, ada sukacita, ada damai untuk setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa hati kami yang berserah penuh, hati kami yang percaya kepadamu. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya dekatmu, hanya dekatmu. Jiwaku tenang dari
yang percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, penyertaan-Mu terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau berserah penuh kepadamu. Kami menyembah dengan hati kami yang percaya. Karalapasya, karalabaralabaralama. Oralapasya, karalabaralama. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, kami ku percaya, Yesus, Yesus, haleluya. Aralabasya, karalabaralabaralaba. Oralabasya, karalabasya, karalabaralabaralaba. Kami percaya kepadamu. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Jamah setiap kami Tuhan. Karalabasya, karalabataka, yaralabaralaba. Karalabasya, karalabataka, yaralabaralaba. Karalabaralabaralabasya, karalabaralabaralaba. Oralabataka, yaralabasya, karalabaralabaralaba. Karalabaralabasya, karalabaralabaralaba. Oralabataka, yaralabaralabaralaba. Jamah setiap kami. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Kuatkan setiap kami Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Oralabataka, yaralabasya, karalabaralabaralaba. Karalabasya, karalabataka, yaralabasya. Karalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralabaralaba. Karalabataka, yaralabasya, karalabaralabaralaba. Yesus, malam hari ini ada ketenangan kami terima. Ada kekuatan yang baru kami terima. Ada sukacita yang baru kami terima. Sebab kami menyadari Tuhan, ketenangan yang Tuhan berikan bukan hanya saat badai itu selesai, tetapi ketenangan yang Tuhan berikan bahkan saat badai itu belum selesai, hati kami tenang, hati kami damai, sebab kami tahu Tuhan yang berkuasa, yang kami percaya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Berapa banyak kita yang percaya? Mari kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Kita nyatakan bersama. Allah yang ku percaya tetap tuh selamanya. Allah yang ku percaya setia.
Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kebaikan-Nya dicurahkan bagi kita. Nyanyikan bersama. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita semuanya bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan bersukacita. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah. Angkat sembolnya sama-sama. Bagi yang berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah. Semua lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil angkat tangan sama-sama begini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bisa ya semuanya ya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mau bersyukur. Semua yang bersyukur, serukan sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah. Haleluya, sebab kita punya Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Siapa namanya? Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi.
Jemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu. Bertahtalah atas hidup kami, berdaulatlah penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan terjadilah atas hidup kami. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Anugerahkan kuasa-Mu
Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mengharap Tuhan senang atas pujian kami. Karena kami naikkan dari dasar hati yang terdalam atas kekaguman kami. Kepada kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan, keadilan-Mu, kebesaran-Mu. Dan sekarang kami ingin duduk tenang di hadapan Tuhan. Yang lebih penting lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti firman-Mu. Agar firman yang kami dengar ini akan memberi kekuatan kepada kami di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak pasti ini. Bapa, tolong kami. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bungkus dia dan lingkupi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar mengatakan dengan benar akan firman-Mu. Sehingga kami yang mendengar diubahkan. Dan kami pulang sebagai orang yang dimerdekakan. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami. Kami berdoa karena kami tahu Engkau Allah Tritunggal sangat menyayangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita katakan bersama, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang serba tidak pasti. Hidup seringkali berubah, bukan cuma dalam hitungan hari, kadang dalam hitungan detik. Berubah 180 derajat. Seorang anak muda yang bermimpi kuliah di kota Jakarta, akhirnya terkabul mimpinya. Dia serius belajar karena dia masuk perguruan tinggi negeri yang sangat langka sekali. Orang bisa masuk di sana. Dan dia belajar dengan serius, dia menata hidupnya dan dengan terencana, dia mempunyai rencana untuk selesai lebih cepat dan terwujud saudara. Saat itu dia berada di semester terakhir lebih cepat 1 semester dari teman-temannya. Saat dia pagi itu hendak presentasi papernya di kelas, WA masuk dari mamanya. Mamanya berkata, "Nak, minta maaf, pulanglah kamu. Papa kalah di pengadilan. Toko dan rumah kita disita oleh pengadilan." Saudara, dia lemas, dia diam, air matanya menetes. Dia tahu kuliahnya tidak akan selesai karena pembiayaan itu tidak ada lagi. Saudara, hidup seringkali berubah 180 derajat. Hanya dalam hitungan detik. Hanya dalam hitungan 1 WA. Hidup kita bisa berubah. Nah, pada saat hidup kita berubah seperti itu, saudara, apa yang menjadi sandaran kita? Disinilah, saudara, saya ingin mengangkat Mazmur 46. Mazmur yang seharusnya mendatangkan kekuatan bagi Israel ketika dinyanyikan. Juga seharusnya mendatangkan kekuatan bagimu dan bagiku ketika dikabarkan dan diberitakan kembali. Mazmur 46, saya akan membacakannya sebagai dasar firman Tuhan malam ini. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan. Dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Nah saudara, Mazmur 46 ayat 1 ini merupakan disebut superskripsi, yaitu keterangan untuk pemimpin biduan. Mazmur itu pada dasarnya adalah lagu, saudara ya. Lagu. Dari Bani Korah, mungkin yang menciptakan anak atau keturunan Bani Korah. Dengan lagu Alamot. Saudara, lagu Alamot itu sulit sekali dimengerti. Banyak penafsir juga bingung dan mengalami perbedaan. Kemungkinan besar yang disebut Alamot itu sopran. Ya. Jenis lagu wanita sopran. Lalu disebut nyanyian. Inilah nyanyiannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut.
Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Ayat kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, hal yang sama terjadi pada seorang pengusaha, pembisnis. Dia pembisnis yang cukup berhasil, saudara. Dia tata bisnisnya dari kecil sampai cukup besar. Dan dia punya sahabat, rekan bisnisnya yang seperti saudara-saudara. Bahkan lebih indah hubungan mereka berdua, lebih daripada saudara. Satu kali saudara yang dikasih Tuhan, bawahannya berkata, bos, rekan bisnismu telah lari ke luar negeri. Membawa seluruh aset yang berharga dari perusahaan ini. Sehingga cash flow kita negatif. Saudara-saudara, ternyata rekan bisnis yang dipercaya lebih daripada saudara itu, saudara, mengakali dia. Dengan kepandaiannya menata seluruh arus kas itu berlari ke arah dia selama sekian minggu. Lalu dia lari ke luar negeri dan yang ditinggalkan adalah hutang yang begitu besar. Saudara, pembisnis itu duduk diam. Hampir-hampir dia tidak percaya akan berita ini. Bahwa teman baiknya sedari muda menipu dia dengan cara yang sangat licik. Saudara, kadang-kadang kehidupan itu penuh dengan kejutan. Yang kita pikir akan berjalan dengan lancar, tiba-tiba berubah. Begitu juga saudara di dalam kesehatan kita, di dalam hubungan kita, relasi kita dengan kekasih kita, dengan keluarga kita, juga relasi kita di dalam bisnis. Tidak ada yang tetap, gak ada yang bisa diandalkan. Pertanyaannya adalah ketika kehidupan kita itu memasuki sesuatu yang mengejutkan, yang tidak kita duga itu terjadi dan yang terjadi itu buruk, apa yang kita andalkan? Apa yang kita andalkan, saudara? Terlebih kalau kita melihat keadaan ekonomi baik di makro maupun di mikro, saudara. Di pemerintahan Indonesia kita sama-sama tertekan, sama-sama khawatir, sama-sama gak jelas masa depan ini mau kemana. Ada banyak orang yang sudah di PHK. Ada banyak orang yang tidak mampu bekerja lagi. Ada banyak mahasiswa yang sekarang sudah lulus S1, tidak punya pekerjaan. Miris loh saudara, benar-benar. Membuat saya sebagai hamba Tuhan saja terasa sekali kepahitan yang ada di jemaat itu. Pada orang-orang yang mengharapkan kerjaan, gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan. Saya percaya, di tengah-tengah kita ada juga saudara yang sedang mengalami dan yang membenarkan apa yang saya katakan ini. Lalu apa yang kita andalkan? Kita telah mengandalkan keluarga kita dan cukup dan berhenti sampai satu titik. Kita bisa mengandalkan teman, koneksi kita. Dan pernah kita mengandalkan itu. Tapi juga cukup sampai satu titik. Berhenti. Kekuatannya tidak seberapa. Apalagi kalau kita memasuki usia tua. Kita diserang oleh penyakit yang kita tidak rindukan sama sekali. Kita terkejut dengan vonis dokter. Saat itulah saudara-saudara. Jiwa kita menjadi lemah, iman kita menjadi lesu. Lalu apa keistimewaan anak Tuhan kalau begitu, saudara?
Apa keistimewaanmu menjadi umat Tuhan dan aku menjadi umat Tuhan kalau kita sama-sama lesu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, Mazmur 46 ini memberi pengharapan luar biasa. Karena Mazmur ini dinyanyikan bersama-sama umat Israel ketika mereka menaiki bukit Sion, saudara, untuk masuk ke bait Allah dan bernyanyi di sana dan memuji Allah. Mereka berjalan dengan penuh mara bahaya. Tapi nyanyian ini mau mengatakan pesannya, saya ringkas. We are not alone. God of the universe is with us. So don't be afraid. Kita tidak sendiri. Allah alam semesta itu beserta dengan kita. Jadi jangan kita takut. Itulah pesan daripada nyanyian Mazmur 46 ini. Sangat-sangat memberikan kekuatan. Apalagi kalau dinyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Mari kita bahas ayat per ayat dari nyanyian ini. Tapi tidak semua. Saya akan ambil penggalan-penggalan yang penting saja. Yang di situ ada makna teologis yang sangat kuat. Ayat 2, mulailah lagu ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan kata yang dipilih oleh pemazmur. Perlindungan, kekuatan, dan penolong. 3 kata ini menunjukkan siapakah Allah dan bagaimana kita bisa mempercayai Dia. Allah bukan cuma pribadi yang suka menasehati. Pribadi yang memelihara kehidupan kita untuk cukup makan, cukup minum, tidur tenang. Bukan cuma itu. Allah adalah pribadi yang betul-betul bisa diandalkan sebagai penolong. Dia sangat kuat, perlindungan yang betul-betul teguh. Ini bukan PHP. Di dalam sejarah Israel mereka benar-benar sudah mengalami. Sejak Abraham sampai bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Sampai zaman kerajaan-kerajaan, saudara. Allah menunjukkan siapa dirinya. Israel itu bangsa yang lemah, tidak pandai perang, saudara. Setiap bangsa kafir bisa menyerang dan memusnahkan yang disebut bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, ancaman seperti apapun tidak meniadakan Israel itu musnah dari dunia. Sampai sekarang bangsa itu tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pelajaran penting buat mereka. Kalau masa lalu mereka melihat tangan Tuhan yang dahsyat melindungi mereka, kekuatan yang tidak tertandingi, mereka mau mengatakan dalam lagu ini, Allah itu tempat perlindungan kita, kekuatan kita. Yang sangat terbukti, bukan PHP. Lalu saudara, nyanyian itu berlanjut pada ayat ketiga dan keempat. Apa yang dikatakan oleh pengubah lagu itu? Sebab kita tidak akan takut. Lalu mulai mengisahkan, kalau gejala-gejala kerusuhan kosmik terjadi seperti ini, mereka juga tidak akan takut. Apa itu? Gejala-gejala kosmik yang terjadi. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak akan takut. Saudara, ini penggambaran yang ekstrim. Bagaimana mungkin bumi-bumi bergoncang. Gunung-gunung bergoyang di bawah laut. Itu ciri-ciri tsunami kali saudara ya. Dengan kata lain, sekalipun hal-hal yang stabil saudara. Yang mantap itu tergoncang dan tidak bisa dipegang dan diandalkan. Kita tidak akan takut. Ini bukan soal keberanian saudara. Ini pernyataan iman. Kenapa mereka bisa menyatakan seperti itu? Pengalaman di masa lalu. Allah itu perkasa, Allah itu dapat dipercaya, Allah itu dapat diandalkan. Inilah kelebihan orang percaya. Orang percaya tidak dihindari dari mara bahaya, saudara. Orang percaya juga tidak dihindari dari PHK. Orang percaya tidak dihindari dari penyakit kanker.
Orang percaya tidak dihindari dari anak-anaknya saudara. Yang tumbuh dan terlibat dalam pergaulan yang rusak. Tetap bisa itu. Tapi yang kelebihan orang percaya bisa datang kepada Tuhan dalam kelemahan, dalam ratapan, dalam tangisan, dalam pengakuan. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu Tuhan. Itu kelebihan orang percaya. Dan yang luar biasa Roh Kudus yang ada di dalam kita menaikkan doa, bahkan doa-doa yang tidak bisa kita katakan kepada Allah Bapa. Dia yang memberi kekuatan lagi kepada kita. Masih ada kami, masih ada aku, masih ada Allahmu. Luar biasa bukan? Saudara, pemazmur menggambarkan sekalipun yang stable itu saudara. Sesuatu yang stabil, yang kita andalkan, yang kita katakan andalkan di dalam hidup itu hilang. Kita tidak perlu merasa kita sendiri. Kita tidak perlu takut. Saudara coba bayangkan kalau seekor burung kecil di tengah badai besar. Saudara, burung itu mustahil mau melawan badai yang begitu besar. Dia pasti rontok, dia pasti jatuh, dia pasti mati. Tapi hikmat dari burung itu, dia tidak menentang badai. Dia cuma mencari batu karang dengan lubang yang cukup saja untuk dia bersembunyi di balik batu karang itu. Keberadaan batu karang itu bisa diandalkan. Batu karang itu tidak melawan badai, tidak menghentikan badai. Dia tetap diam saja, membiarkan badai itu menghantam dirinya, diri batu karang. Lalu di balik batu karang itu ada burung kecil yang berlindung. Burung itu tidak mengandalkan kekuatan dirinya yang terlalu kecil. Dia berlindung dalam kekuatan batu karang yang begitu besar. Sampai badai itu liwat dan reda sendiri. Saudara, seperti itulah orang percaya di tangan Tuhan. Kita harus berlindung di batu karang yang tidak tergoyahkan. Kita boleh saudara minta tolong sama teman, sama keluarga, sama orang yang bisa menolong kita. Nggak salah saudara. Nggak salah. Tapi bukan berarti saudara, andalan utama kita mereka. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Termasuk pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang saya sebutkan. Saudara, ada seorang pemuda yang stres hidupnya. Dikejar-kejar pinjol saudara. Dia baru tahu tersiksanya. Dari 1 pinjol sampai 10 pinjol sampai 15 pinjol. Gali lubang tutup lubang. Itu ancaman yang menakutkan dari WA, telepon, digedor-gedor rumahnya. Tapi satu pagi saudara, setelah semalam-malaman dia tidak bisa tidur karena ketakutan. Pagi sudah digedor, begitu kerasnya. Dia terpaksa membuka pintunya dengan penuh ketakutan. Tapi waktu dia buka, yang dia temui bukan penagih debt collector itu saudara. Tapi teman baiknya waktu kecil. Dia terkejut, kamu datang kemari. Artinya temannya sudah merantau di kota besar. Tiba-tiba datang di situ. Apa kabar? Kata temannya. Ya ginilah. Aku tahu kamu terlibat pinjol bukan? Kok tahu sih? Tahulah kabarnya cepat sekali. Begini bro, kita teman dari kecil bukan? Kasih tahu aku kamu ngutang berapa. Aku bukan sombong loh. Aku bisa bayarkan lunas. Saudara, ini yang tidak terduga bukan? Saudara, memang jarang terjadi orang mau bayarkan hutang kita. Tapi masih mungkin terjadi bukan? Siapa yang menggiring seperti itu? Kita katakan pertolongan itu dari tangan Tuhan. Saudara jangan bilang, wah enak pak ya kalau gitu besok saya pinjam pinjol ah. Bukan begitu. Saya cuma mau mengatakan Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Betapa dahsyatnya serangan badai gelombang yang menghantam hidup kita. Kalau kita berlindung pada pribadi yang tepat, kita bisa mengharapkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Datangnya pertolongan yang luar biasa. Saudara, nyanyian itu berjalan lagi. Sekarang masuk ayat 5. Di tengah-tengah pelukisan yang tadi,
kekacauan kosmik terjadi. Sekarang ayat kelima berganti nada lagu itu. Lihat liriknya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Wow, sekarang penulis lagu itu melukiskan di tengah kekacauan ada satu kota yang tenang, damai, suka sekali orang tinggal di sana. Namanya kota Allah. Kontras saudara-saudara, betul gak? Kalau lagu, saya membayangkan lagu itu sekarang diperlambat. Nadanya turun tapi indah sekali. Kemudian ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, biasanya orang-orang zaman lalu membuat kota itu terlindung dan kokoh. Itu karena fondasi dan temboknya yang tebal. Tapi pemazmur ini mengatakan berbeda. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota itu aman, kota itu damai, kota itu jadi tempat perlindungan, kota itu tempat kegembiraan dan kebahagiaan. Karena apa? Allah ada di dalamnya. Bukan karena temboknya tebal, tinggi. Bukan fondasinya kokoh sehingga tidak bisa diserang. Tapi karena Allah hadir di dalamnya. Saudara, ini penting sekali. Kedamaian yang sejati tidak muncul di dalam diri anak-anak Tuhan. Karena deposito yang banyak. Karena kekayaan yang menumpuk. Karena jabatan yang sudah pasti settle di tangan kita. Karena bisnis yang lancar. Itu memang membuat kehidupan kita berjalan baik. Tapi nggak selalu membuat jiwa kita tenang. Hanya satu yang bisa menenangkan jiwa kita. Allah hadir di dalam hidup kita. Kehadiran Allah bukan cuma hal memelihara kita dari makan dan minum. Kehadiran Allah tidak ditunjukkan dia beserta dengan kita di samping kita. Kehadiran Allah ditunjukkan dengan kuasanya beserta dengan kita, saudara. Karena dia hadir di dalam diri kita. Bukan cuma sekedar hadir. Berikut dengan kuasanya yang menjaga engkau dan saya. Wow. Nyanyian ini mau memesankan kepada Israel. Memesankan pada engkau dan saya. Betul-betul rasa aman yang tinggi sekali. Yang dalam sekali. Yang menguasai setiap anak-anak Tuhan yang beriman kepada Allah. Kalau Allah hadir. Dia mampu menjagamu dan menjagaku. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku tentang kesaksian seorang misioneri dari Afrika di pedalaman. Kemudian dia pulang, dia bersaksi di sebuah gereja di Amerika. Kesaksiannya begini, dia berkata pada satu hari betul-betul hidupnya terancam. Dia dikejar oleh suku-suku primitif yang ingin membunuh dia karena dia mengabarkan Kristus. Saudara, pengejaran itu terjadi ketika subuh, saudara. Dia berlari sekuat-kuatnya karena dia takut. Suku primitif berteriak-teriak dengan tombaknya, dengan bambu runcing itu hendak menyatek dia, saudara. Satu kali dia betul-betul sudah lelah berlari sekian menit. Dia tidak kuat lagi. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku lelah, aku gak kuat lagi berlari. Tiba-tiba dia lihat sebelah kirinya ada sebuah gua, saudara. Dia pikir ini kesempatan untuk berlindung di gua itu. Dia masuk ke gua itu cepat-cepat. Gak taunya gua itu buntu, saudara. Gua yang buntu. Dia mau keluar pasti sudah terlambat. Orang-orang suku primitif itu pasti sudah hadir di sana. Kalau dia masuk, gak ada jalannya, saudara. Kecuali tempat bersembunyi sedikit saja. Lalu dia menyembunyikan dirinya di sana. Kemudian suku-suku primitif itu datang dengan kepala suku di depan. Orang-orang berteriak, dia pasti masuk ke sini, dia masuk ke sini. Tiba-tiba kepala sukunya berkata, jangan, gak usah masuk. Bodoh kalian. Loh, ini tempat sembunyinya. Kata yang lain, coba kamu lihat sarang laba-laba yang banyak ini. Gak mungkin dia kemari.
Kalau dia sembunyi di sini, sarang laba-labanya sudah putus-putus. Ayo kita kejar ke depan. Lalu kejar lagi. Saudara-saudara, betapa kagetnya sang misioneri itu. Ketika dia mau keluar, dia lihat penuhlah goa itu dengan sarang laba-laba. Saudara, siapa yang buat? Waktu dia masuk tidak ada sarang itu. Lalu ketika dia menutup kesaksiannya di sebuah gereja di Amerika, dia berkata begini. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, sarang laba-laba yang rapuh bisa menjadi benteng yang kuat. Ketika Allah tidak hadir dalam hidup kita, benteng yang kita pikir sekuat batu karang yang teguh bisa serapuh sarang laba-laba. Wow, saya teringat terus akan kesaksian orang ini. Saudara, itulah kekuatan Tuhan. Dia menjadi pelindung kita yang kokoh. Kalau Allah hadir di dalam diri kita, bukan cuma besar menyertai kita dalam urusan kecil-kecil, saudara, tapi dia dapat diandalkan. Dialah yang memberi kita ketenangan. Tapi yang menarik, saudara, di ayat ke-6 itu belum habis nyanyian itu. Masih ada liriknya berkata gini, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya. Menolong siapa? Umat Israel, menolong orang percaya, menolong engkau dan saya. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kok menjelang pagi? Waktu saya menyelidiki ini, saya bertanya, Tuhan, kenapa menjelang pagi? Kenapa tidak kau katakan Allah akan menolongnya segera? Allah akan menolongnya secepat kilat. Saudara, menjelang pagi loh. Kemana Allah sepanjang malam? Bukankah yang menakutkan itu malam daripada pagi? Betul gak? Yang mencemaskan hati, yang menekan jiwa adalah persoalan kita yang kita punyai sepanjang malam. Kenapa Allah tidak muncul? Kenapa Allah tidak menyertai? Kenapa Allah tidak segera menolong? Kenapa Allah menunda-nunda? Saudara, yang ajaib, walaupun Mazmur itu lagu, penulisnya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Pemilihan kata-katanya tidak salah. Yang nampaknya sepele, Allah akan menolongnya menjelang pagi, sebetulnya mengandung makna teologis yang dalam sekali. Apa yang mau dikatakan oleh lagu ini, saudara-saudara? Yang pertama tentang waktu Tuhan. Allah akan menolongnya menjelang pagi untuk mengatakan kepada umat Allah Israel dan engkau sebagai gereja. Waktu Allah bukan waktu kita. Dalam kutipan yang sering kita dengar, Allah tidak pernah terlalu cepat, Allah tidak pernah terlalu lambat. Allah bekerja atas jadwalnya. Kalau Allah mau menolong menjelang pagi, menjelang pagi. Tidak bisa dipercepat, tidak akan berlambat-lambat. Pertolongan itu akan datang sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Ini yang membuat anak-anak Tuhan tetap teguh untuk menanti pertolongan Tuhan. Karena mengerti Alkitab, tidak selalu orang benar ketika berdoa langsung dijawab. Gak selalu. Gak selalu Allah menolong itu segera. Pada waktu kita mengatakan amin, dia sudah datang. Bisa jadi seperti itu, tapi tidak selalu, bukan? Makna teologis yang kedua, menjelang pagi. Itu mau mengatakan, walaupun pertolongannya menjelang pagi, bukan berarti penyertaan Allah adanya menjelang pagi. Allah sudah menyertai kita sepanjang malam. Dengan demikian kita simpulkan, penyertaan Allah sepanjang malam tidak harus dibuktikan Allah menolong segera. Karena itu ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah, pertolongannya belum datang-datang, kita tidak bisa berkata, engkau tidak menyertai aku. Saudara, keliru. Pahamilah Allah, pahamilah cara Allah bekerja.
Menjelang pagi, tapi dia tetap menemani kita sepanjang malam. Dia tahu air mata kita, dia tahu kesesakan kita, dia tahu ketakutan kita. Ketika kita punya masalah, keinginan kita adalah, Tuhan cepat tolong, Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku stres. Tuhan tetap menyertai. Walaupun pertolongannya tidak selalu datang secepatnya. Perhatikan itu saudara. Makna teologis perkataan menjelang pagi. Tuhan menanti pertolongannya menjelang pagi. Supaya sepanjang malam engkau terus bersandar kepada Dia. Kenapa begitu? Bukankah nyiksa? Bukan. Dia menanti imanmu dan imanku tumbuh semakin percaya kepada Dia. Dia mau engkau dan saya melihat bahwa andalanmu, andalanku, koneksimu, investasimu gak ada gunanya lagi dalam menghadapi problem itu. Kita seperti ditelanjangi. Benarkah engkau beriman kepadaku? Kalau engkau beriman, lepaskan ini, lepaskan itu. Andalkan aku. Tapi cepat tolong Tuhan ya. Aku adalah aku. Aku yang akan bertindak, bukan engkau. Aku yang memutuskan, bukan engkau. Kita diajar Tuhan untuk percaya kepada Beliau, bertumbuh di dalam iman. Kalau cuma sekedar menolong saudara, apa gunanya kalau iman kita nggak tumbuh? Allah menanti itu. Nah, pahamilah cara Allah bekerja dari nyanyian Mazmur 46 ini. Perhatikan ya, cara Allah bekerja di dalam pola Alkitab. Malam dulu baru fajar. Betul? Penindasan dulu baru pelepasan. Salib dulu baru kebangkitan. Air mata dulu baru sukacita. Pahami itu. Maka engkau akan tetap teguh. Nggak jadi gampang komplain dengan Tuhan. Engkau berserah, engkau bisa berkata, aku tetap percaya. Pertolongan pasti datang. Walaupun sekarang aku tidak melihat tanda-tandanya. Tuhan, aku mau bersabar supaya imanku bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya lagu ini mencapai klimaksnya. Klimaksnya di refren. Lagu sekarang juga begitu bukan? Di refren itu bagian yang paling indah. Kalau lagu paling enak diulang-ulang. Paling menyentuh. Liriknya dan nadanya tuh pas, harmonis. Nah, saudara tahu, lagu ini, Mazmur 46 ini, referennya di mana? Saudara-saudara, klimaksnya di mana? Di ayat 8. Diulang lagi ayat 12, isinya apa? Inilah kata-kata lagu itu. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 12 sama bunyinya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, saya percaya kalau ada nadanya. Waktu dinyanyikan umat Israel naik ke Bukit Sion. Wow, mereka itu begitu menatap langit dan melihat Allah bisa diandalkan. Allah semesta alam akan menyertai kita. Nah, perhatikan makna teologis di dalamnya. Dikatakan Tuhan semesta alam. Tuhannya tuh pakai T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Capital semua. Saudara, Tuhan di sana itu dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Jadi betul-betul Tuhan pencipta semesta alam. Kalau alam ini diciptakan sama Dia, ada gak di dalam alam yang tidak bisa dikendalikan oleh pencipta alam semesta itu? Semuanya dikendalikan Dia. Dia tidak pernah kehilangan kontrol. Termasuk engkau dan saya di dalamnya. Yang sedang bermasalah, yang sedang punya persoalan, yang sedang menanti pertolongan. Don't be afraid. God of the universe is with us. Dia beserta kita.
Bukan pejabat yang cuma 5 tahun akan pensiun atau akan mengakhiri jabatannya, saudara. Enggak. Dia Allah alam semesta yang tidak pernah turun dari tahtanya. Karena dia pencipta alam semesta ini. Nah, saudara-saudara, dialah yang melindungi engkau dan saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, saudara pasti bingung. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kenapa nama Yakub dibawa-bawa? Siapa Yakub? Bukankah cukup mengatakan Tuhan semesta alam menyertai kita? Tapi masih ditambah, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Iya Allah, kita tahu itu Allah. Yahweh. Tapi kenapa dengan Allah Yakub? Nama Yakub dibawa-bawa. Saudara, siapa sih Yakub? Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Abraham itu sosok pribadi atau orang yang kepada siapa Allah berkata, dari keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Keturunanmu itu Yesus Kristus Sang Mesias. Sekarang saudara lihat kaitan ini dengan Yesus. Kota benteng kita ialah Allah. Yakub. Artinya Yakub anak Ishak. Ishak anak Abraham. Abraham adalah orang yang kepada siapa Allah berjanji bahwa seluruh bangsa akan mendapat berkat dari keturunanmu. Siapa keturunan itu? Sang Mesias, Yesus Kristus. Jadi ini Mazmur ditulis ratusan tahun sebelum Yesus hadir, bahkan ribuan tahun mungkin. Sudah menyatakan ada akan datang Sang Mesias yang pernah dijanjikan Tuhan. Walaupun saya menerka, menafsirkan. Penulis Mazmur ini sendiri tidak pernah tahu Sang Mesias namanya Yesus Kristus. Tapi kita lebih paham. Karena kita hidup setelah Yesus dikirim oleh Tuhan. Berarti kota benteng kita yang menyertai kita. Bukan cuma sekedar Allah pencipta alam semesta. Tapi dia Allah yang telah turun menjadi manusia. Dan membuktikan kasihnya yang besar kepada kita dengan kematiannya di kayu salib. Untuk menebus kita orang-orang berdosa yang tidak layak. Bukan cuma menebus, tapi dia menyertai engkau dan saya senantiasa. Kalau nyawanya saja sudah diberikan, masa sih kita tidak akan ditolong Tuhan? Masa sih tidak dibukakan persoalan atau pintu-pintu jalan keluar? Kembali lagi lihatlah Yesus. Dia figur yang luar biasa. Dia mau mati bagi engkau dan saya yang tidak berharga. Supaya kita punya beriman di dalam hidup ini. Dan tidak rontok dengan persoalan yang ada. Saudara, hidup penuh dengan kejutan. Tapi jangan pernah lupa. Kristus pun penuh dengan kejutan. Asal kita beriman kepada beliau. Kita akan ditolong. Banyak Pak yang gak ditolong. Anak-anak Tuhan yang sakit kanker meninggal Pak. Usaha yang jatuh gak pulih Pak. Rumah tangga yang konflik bercerai Pak. Betul. Saudara, engkau menghadapi realita yang kau katakan dan itu betul. Allah bukan berbohong. Bukan. Kita masih tetap sebagai orang Kristen tidak punya keistimewaan apa-apa di dalam bidang persoalan. Kita juga bisa mengalami persoalan dengan seperti orang-orang yang tidak percaya kok. Tetapi jangan lupa, sebetulnya di dalam persoalan yang kita hadapi, Allah itu hadir di dalam kota Allah itu. Allah itu telah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus namanya, dia penghibur sejati. Sedangkan Yesus menjadi imam besar di surga yang mengendalikan kehidupan kita. Kita bisa mengalami hal yang sama dengan anak-anak dunia. Menderita yang sama dengan anak-anak dunia. Kena PHK yang sama dengan anak-anak dunia. Difitnah, dicurigai, dijatuhkan di dalam hukum. Kita masih tetap bisa. Tapi jangan pernah engkau lupa, damai sejahtera itu tetap diberikan karena Allah hadir dalam hidup kita.
Kalaupun dia tidak menolong secara fisikal dalam hidup kita, tidak pernah ada satupun yang bisa meraih kita kembali ketika kita dibawa pulang ke rumah Bapa oleh Allah. Itulah keselamatan kekal yang tidak bisa dirampas oleh orang-orang yang jahat sama kita. Tidak bisa. Berarti Allah telah memberi jaminan yang kekal di sana. Dan memberikan damai sejahtera di bawah dunia ini yang penuh dengan kelicikan dan kejahatan. Kita sanggup bertahan sampai menjelang pagi. Saudara jangan kecewa kalau hidup saudara tiba-tiba berubah. Jangan marah kepada Allah. Tapi tetaplah percaya kepada Dia. Bahwa we are not alone. God of the universe is with us. So don't be afraid. Mari kita berdoa. Saudara, Tuhan tahu beban berat hidupmu. Tuhan tahu yang menjadi masalahmu yang membuat sering kali engkau kehilangan iman. Tuhan tahu engkau ingin sekali berteriak dan berkata, tolong aku Tuhan, segera Tuhan. Aku sudah tidak kuat. Tapi Mazmur ini mau mengatakan, percayalah. Tuhan semesta alam itu menyertaimu. Dia kota benteng kita. Dia Allah Yakub. Dia Yesus Kristus yang beserta dengan engkau selama-lamanya. Berimanlah terus. Menjelang pagi, pertolongan Tuhan akan datang. Saudara, ini kebaktian doa. Ada waktu-waktu di dalam kebaktian ini engkau dipersilahkan untuk menaikkan doa-doamu kepada Tuhan. Ia menghargaimu. Ia mengasihimu. Berserulah apa yang kau rasakan dan kau alami. Katakan pada Tuhan apa yang kau ingin minta. Tetapi biarkan Tuhan dengan caranya sendiri menjawab doamu. Silakan berdoa, saudara. Adakah di antara saudara yang sedang mengalami kesesakan, kebingungan, karena kesakitan yang engkau alami? Sakit penyakit yang mengejutkan atau yang menjadi kronis, yang kau tidak tahu lagi bagaimana menyembuhkannya. Adakah seorang di antara saudara yang sedang mengalami kesulitan keuangan, ketakutan akan bisnis saudara, sampai saudara bingung harus berdoa seperti apa lagi. Karena selama ini pertolongan Tuhan tidak datang-datang. Adakah di antara saudara yang putus asa untuk membangun rumah tangga yang pernah engkau jalani? Konflik terus menerus sampai melukai harga diri. Engkau sudah putus asa dan berpikir untuk bercerai. Maukah engkau datang pada Tuhan? Dia tahu rapuhnya hati kita. Dia tahu air mata, jeritan jiwa yang tertetes dari mata kita. Tapi dia ingin berkata, pertolonganku akan datang menjelang pagi. Percayalah, kamu tidak sendiri. Allah akan menolongmu. Silakan berdoa. Ku yakin saat kau berfirman, Amin.
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dan katakan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Roh Kudus-Mu bekerja memberikan kami pemahaman yang benar. Kami semakin mengenal Tuhan. Dengan semakin mengenal Tuhan, kami membiarkan Engkau berlaku, bertindak sesuai dengan rencana-Mu. Menjelang pagi, pertolongan pasti datang. Ajar kami untuk bersabar menunggu. Terlebih lagi Tuhan, menunggu kami untuk bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi orang Kristen yang tangguh, yang tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyalahkan Tuhan. Kami bisa menerima segalanya dan menanti dengan sabar, karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepat pada waktunya kami akan melihat jalan keluar itu. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Allah Yakub. Kami berterima kasih, kami dihargai, kami disucikan, kami diciptakan baru, dan kami menjadi umat-Mu yang akan menerangi dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menguatkan dan memberkati setiap kami. Ajar kami, tuntun kami untuk bisa mengerjakannya dalam hidup kami Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba
Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.